Di video ini gue akan membahas fitur baru di MainMator yang nggak ngotak banget. Kenapa gue bilang nggak ngotak? Ya karena bentuknya nggak kotak kayak yang lain cuy. Fiturnya adalah Path. Fitur ini akan membuka banyak sekali potensi dan mungkin akan mengubah cara bagaimana rig dan model dibuat nantinya. Banyak sekali yang bisa kalian buat dari fitur ini, dimulai dengan rel yang melengkung seperti pada video resminya, dilanjutkan dengan bendera, daun, gelombang, roda pada tank, ekor, gerakan objek, gerakan partikel, gerakan kamera, hingga membuat model yang sangat kompleks dengan mudah. Tapi, semua itu akan sia-sia jika kalian tidak tahu cara menggunakannya. Maka dari itu di sini gue akan menjelaskan cara kerja path ini. Pertama yang pasti masukin dulu pathnya dengan cara kesini kemudian klik path lalu klik create. Mungkin kalian bertanya kok nggak ada apa-apa bang? Tenang cuy, kalian pilih pathnya lalu ke path properties lalu klik add point. Dan mungkin kalian bertanya lagi, kok masih kosong bang? Kalian lanjutkan dengan menambahkan poin kedua. Poin kedua ini bisa kalian gerakin, nanti akan membuat sebuah garis. Dan kalau misalnya mau nambah poin ya tinggal klik lagi add point di path properties. Atau kalian bisa juga nambah path point dengan cara klik path point yang paling bawah di sini, lalu duplikat dengan cara klik Ctrl D. Nah dari poin inilah kalian bisa pindah-pindahin sampai membuat bentuk sesuai keinginan kalian. Oke, kembali lagi ke path properties. Di sini ada yang namanya connect ends yang fungsinya untuk menyambungkan ujung dari path. Misalnya ini ujung awalnya dan ini ujung akhirnya. Dan kalau misalnya connect end-nya diaktifkan, kedua ujungnya bakal nyatu. Kalau dimatikan bakal kepisah lagi. Kemudian selanjutnya smooth path. Ini secara default aktif. Kalau dimatikan ini akan membuat path-nya ngikut poin secara lurus dengan poin sebagai sudutnya. Kalau smooth path-nya aktif ya akan membuat path-nya melengkung. Setelah itu ada detail, ini akan mengatur seberapa smooth path-nya. Misalnya jika detailnya cuma satu, itu path-nya bakal patah-patah kayak gini. Dan semakin dinaikin detailnya maka akan semakin smooth garisnya. Bagi gue detail 16 itu sudah cukup sih. Oke, selanjutnya ada generate shape. Ini akan membuat bentuk atau bangun dari sebuah path. Dan bentuk path ini teksturnya itu bisa diganti. Perlu diingat kalau ada tekstur mapping di path ini. Alias kalian nggak bisa langsung pakai tekstur dari Minecraft. Misalnya tekstur rel ini, kalian langsung masukin ya jadi kelabang dia. Jadi supaya bisa dipakai itu kalian harus edit dulu di aplikasi photo editing sesuai mapnya. Map dari tekstur ini dibagi jadi 3 bagian. Bagian pertama sebelah sini untuk tekstur sekeliling path. Bagian sini untuk tekstur atas path dan sisanya tekstur bagian bawah path. Tapi kalau untuk path gaping kayak gini cukup easy, bagian pertama doang udah cukup, sisanya bisa dikosongin aja. Oke, kalau teksturnya udah kalian edit, kalian bisa masukin ke MainMator lalu ke material untuk mengganti teksturnya. BTW jika kalian notice ini teksturnya cuma kelihatan di bagian atasnya doang. Nah supaya kelihatan di bagian bawahnya juga kalian ke appearance kemudian aktifkan show back face. Nanti teksturnya bakal kelihatan di kedua sisi. Oke, kembali lagi ke generate shape. Di bawahnya ada radius. Ini fungsinya untuk mengubah ukuran bentuk path semua poinnya secara menyeluruh. Kemudian tekstur length, fungsinya untuk mengatur panjang tekstur. Mungkin langsung gua liatin contohnya aja ya. Nah setelah tekstur length ada invert. Ini fungsinya untuk membolak-balikan permukaan teksturnya. Oke, ini gak kelihatan kalau show backface-nya aktif, jadi matiin dulu show backface-nya. Kalau kalian aktifkan invertnya nanti yang atasnya gak kelihatan, yang kelihatan bagian bawahnya doang. Walaupun ini teksturnya jadi ngebug sih. Kalau kalian matikan invertnya, teksturnya bakal kembali lagi ke semula. Selanjutnya smooth segment, fungsinya untuk membuat shadow pada path-nya lebih smooth, terutama pada sudut yang lancip. Kelihatan gak? Seharusnya kelihatan sih. Oke, kemudian setelah semua itu ada tube shape. Jika diaktifkan akan membuat bentuk path yang tadinya gepeng menjadi 3D. Di top shape ini ada shape detail untuk mengubah jumlah sudut dari pathnya. Minimal sudutnya 3. Dan kalau untuk bikin lingkaran atur shape detailnya menjadi 32 udah cukup. Mungkin kalian bakal bilang 32 mana cukup bang, garis-garisnya masih kelihatan tuh. Tenang cuy, supaya garisnya hilang kalian aktifkan smooth ring di bawahnya. Gimana, udah smooth kan? Tapi kalau shape detailnya rendah matiin aja, gak cocok soalnya. Dan BTW di bentuk 3D inilah tekstur mapping yang tadi gua jelasin di awal berfungsi. Coba ya gua pakai tekstur kayak gini biar kebayang. Tekstur kuning ini untuk bagian sampingnya, tekstur hijau untuk bagian ujung atas, dan tekstur ungu untuk bagian ujung bawahnya. Oke, setelah membahas path, gua lanjutkan dengan membahas path point-nya. Ini agak beda ya, pengaturan yang tadi itu mempengaruhi semua poin. Dan yang sekarang cuma mempengaruhi salah satu poin yang kalian pilih. Pengaturannya ada 3, ada position, angle, dan scale. Position ya untuk posisi, gak usah dijelasin. Kemudian angle untuk memutar bentuk path di poin tertentu. Kalian lihat aja contohnya. Setelah itu ada scale. Ini fungsinya sama kayak radius di path properties tadi. Bedanya ini cuma mempengaruhi di satu poin aja.
Dan yang kerennya lagi, ketiga-tiganya ini bisa kalian ubah di waktu tertentu atau istilahnya bisa kalian animasikan. Banyak sekali hal-hal yang bisa kalian buat dengan path ini. Contohnya di sini gua bisa bikin gelombang dan perahunya bisa ngikut gelombang. Nah, untuk membuat perahunya bisa ngikut gelombang, gua menggunakan fitur follow path. Cara menggunakannya langsung gua contohin aja deh. Pertama yang pastinya kalian bikin dulu pathnya, kemudian masukin objek terserah apa, misalnya boat, dan pastikan posisi setiap aksisnya berada di 0. Lalu kalian ke sini klik constraint, lalu klik follow path. Kemudian ubah path timelinenya ke path yang ingin kalian ikuti gerakan dan bentuknya. Supaya mudah, ini pathnya gua kasih nama path 1. Jadi di sini gua pilih path 1 dan gunakan offset ini untuk mengatur posisinya. Position ini masih bisa kalian gunakan kecuali Z-axis, karena Z-axis udah digantikan dengan offset. Jadi setiap kali kalian mau gerakin Z positionnya, gerakinnya lewat offset supaya objeknya ngikut bentuk pathnya. Contoh kedua, follow path untuk bikin roda tank. Pertama, bikin path kayak gini. Cara bikin path udah dijelasin di awal tadi. Kemudian siapin objek. Sebenarnya objek ini nggak harus satu. Kalian bisa juga pakai folder yang isinya gabungan dari beberapa objek. Kemudian klik foldernya, lalu klik constraint, follow path timeline, ubah ke path yang ingin kalian ikuti. Kemudian sesuaikan offsetnya. Foldernya diduplikat dengan klik CTRL-D dan disusun sampai memenuhi pathnya. Ingat pas nyusunnya, yang diubah itu offsetnya, bukan position Z-nya. Nah, kalau mau gerakinnya, pilih semua objeknya, majuin waktunya, ubah offsetnya, dan jadilah roda tank. Contoh ketiga yang paling mudah, bikin roller coaster. Caranya bikin path kayak gini, teksturnya ubah ke textural. Kalau kalian males ngedit teksturnya, ada gua sediain di deskripsi. Kemudian tambahkan main card, lalu ke sini klik constraint, lalu ubah path timelinenya ke path yang udah kalian bikin. Waktunya kalian majuin, offset main cardnya kalian ubah, dan jadi deh roller coasternya. Gimana pembahasannya? Lumayan panjang untuk satu fitur ini. Inilah sebabnya mengapa gua membahas ini di video terpisah dari video sebelumnya. BTW buat yang belum nonton, kalian bisa nonton videonya di sini.